Tapi mau tanya juga nih sama Slang Kops ya. Apakah nanti berkembang itu sesuai dengan yang ada di belakang ini? Slang style, slang clean, slang shop aja atau juga bisa ke bentuk yang lain, Mas Kakak? Iya, ini istilahnya Abi, mimpi-mimpi kita nanti akan insya Allah kejadian satu-satu pelan-pelan. Amin, gitu. amin. Dimulai dari yang aminin dong semuanya. Amin. Warung slang, kopi potlot, ini ada lagi yang lain. Oke. Enggak, saya juga ngebayangin dengan ini, Kak Menteri. Kan sekarang kan udah startup juga banyak, transformasi digital juga kan lagi jadi tren lah ya. Apakah bisa nih yang namanya digital, kemudian juga startup itu juga masuk ke dalam basis koperasi gitu? Mungkin Kang Tete bisa ngasih respon. Iya, koperasi itu kan kayak holding ya. Ya, jadi holding. Jadi anggota kan bisa punya inisiatif bisnis apa saja yang kemudian nanti diatur oleh koperasi. Ya, manajemennya. Nah, seperti tadi yang sampaikan Pak Erik gitu misalnya. Kalau para selengker ini yang menyebar luas di seluruh Indonesia, itu kan satu jaringan besar. Mau mendistribusikan apa juga bisa. Mau bikin warung juga bisa. Nah, misalnya jaringan warung. Warung kan sekarang tidak hanya jual sembako, bisa jualan yang lain-lain, ya, termasuk merchandise ya slang misalnya. Bisa dijual di situ. Dan itu kan supply chain-nya itu supaya bisa kompetitif dengan warung-warung modern itu kan bisa dibangun tadi seperti Pak Erik, ya. Jadi nggak belanja sendiri-sendiri, ya, warung para selengker itu. Kalau belanja sendiri-sendiri ya nanti harga barang dagangannya mahal. Tapi kalau yang belanjanya Slangkop, lalu Slangkop menjadi didukung oleh sistem logistik untuk mendistribusikan ke ini bisa kompetitif. Basisnya juga komunitas jadinya yang belinya juga yang suka slang juga gitu kan. Gede lah. Slang tuh saya tahu lah kalau kita mau ngadain acara di GBK. Makanya saya lebih takut sama slang ketimbang sama Kak Menteri sama. Itu susah, benar-benar. Ini Prabu, ini cerita dari teman-teman IO. Kalau kita mau bikin acara di GBK Gelora Bung Karno, itu kan 200.000. Itu syaratnya harus slang hadir. Karena 60.000 itu udah slangker. Yang lain tinggal nambahin. Nah, ini kan koperasinya kan gede gitu loh. Iya. Gitu. Mungkin Kak Menteri bisa tadi nambahin tentang visinya Kak Menteri gitu ya, melihat koperasi tapi modern. Lalu ada yang namanya sekarang kan digital ini Kak. Bisa punya ini nggak apa ya? Bayangannya akan seperti apa gitu Kak? Salah satu kenapa dilahirkan digital itu kan bagian dari pemerataan juga. Contoh misalnya, kalau kita bicara yang lagi tren NFT misalnya, ya, dimana kalau dulu itu kan seorang pelukis ya menghasilkan sebuah lukisan lalu dibeli Pak Teten 100. Nah, pelukisnya dapat 100. Pak Teten jual ke saya 200. Pelukisnya dapat nggak? Enggak. Yang dapat Pak Teten. Saya jual lagi ke Mas Prabu 300. Nah, NFT itu kan salah satunya bagaimana IP rights atau merek itu atau hasil karya manusia terus diikuti supaya mereka bisa mendapat value ekonominya. Nah, itu yang kan fungsinya itu. Artinya apa? Ada yang namanya keuangan yang disentralisasikan, bukan keuangan yang terpusat. Nah, inilah sama tadi yang disampaikan Pak Teten. Koperasi itu kan salah satu sistem keuangan yang didesentralisasikan, di mana kepemilikannya banyak orang, sehingga dia membuat sebuah kekuatan ekonomi. Dan sekarang eranya tidak mungkin kita berdiri sendiri-sendiri, terlalu mahal, ya, dalam mendapatkan bahan baku buat jualan. Nah, ini yang kenapa kalau dikoperasikan, ini menjadi sebuah nilai, ya kan, pembelian yang lebih besar sehingga harganya lebih kompetitif. Gitu. Ini yang kenapa saya dukung pembiayaannya saja sama perbaikan ekosistemnya. Karena Pak Erik punya sistem logistiknya. Betul. Selain pembiayaan. Iya. Nah, ini harus partner kita berdua nih. Jadi dikawal terus ini ya, Slangkop saya sama dua menteri ini. Dan sekarang
mengelola koperasi dalam skala nasional dengan anggota yang besar seperti Slengkop ini mudah karena dengan teknologi digital. Kita di kementerian sudah mengubah, misalnya kewajiban rapat anggota tahunan yang biasanya harus hadir secara fisik itu menyulitkan kan. Nah sekarang tidak perlu fisik, boleh secara virtual. Bisa virtual. Nah, jadi sekarang koperasi itu bisa tumbuh besar. Ya, jadi tidak terhambat oleh aturan-aturan dengan teknologi jadi makin cepat ya pertumbuhannya. Saya mungkin mau tanya sama Mas Ivan atau juga Mas Rido gitu. Yang pertama ya sekarang ini jumlah yang ditargetkan nih dari Slengkops ini berapa banyak langsung anggotanya? Atau semua anggota Slengkers langsung jadi anggotanya Slengkops? Kalau target untuk menjadi anggota koperasi Islam, saya nggak muluk-muluk sih sebenarnya. Kita ambil 1% aja dari jumlah Slengkers. Kita ambil sampling dari data nggak resmi ya, dari Facebook itu ada sekitar 7 jutaan. 7 juta. 7 juta. Berarti 1%-nya aja berapa? 70.000. 700.000. 700.000. Ya, 70.000. 70.000 ya, 70.000. Ya. 1%. Itu udah dahsyat. Udah satu kekuatan yang luar biasa. Makanya ini kekuatan ekonomi sekali ya. Ya ini nanti bisa kita lihat bagaimana kumpulan orang-orang itu bisa punya nilai kapital yang sangat besar ketika berkoperasi. Ya ini jadi role model juga nih, dikawal terus jangan-jangan. Terus kalau untuk para Slengkops ya, mungkin Mas Rido bisa nambahin, itu dapat privilege apa dari teman-teman Sleng? Selain ya bisa punya merek ini ya, Sleng Shop, Sleng Clean dan macam-macam. Apa nanti ujuk-ujuk orangnya didatengin sama Mas Bim atau Mas Rido gitu atau gimana? Kalau datang sih kita selalu ke situ sih. Setiap kali ke daerah pasti kita datang ke Slengkers Fans Club-nya. Jadi itu udah hal yang biasa buat kita datang ke situ. Kayak mungkin kalau aku sih lebih ngeliat kita jadi ngeliat kekuatan kita sendiri gitu. Bahwa kita punya base yang kuat, tapi kita harus manfaatkan itu juga dan kita ngasih kesempatan buat mereka juga. Tadi kayak Mas Bim bilang bahwa secara ekonomi juga mereka juga bisa mandiri. Jadi bukan hanya sekedar party aja di lapangan ataupun nonton Sleng gitu ya, atau beli albumnya Sleng gitu, tapi juga mereka juga punya suatu usaha yang lainnya tuh dari Sleng yang create dan mereka juga ikut di dalam situ. Jadi itu sih sebenarnya kita ingin. Intinya sih teman-temannya jadi Slengkops ini akan ngerasa bahwa mereka semua jadi bagian dari Sleng gitu ya. Iya. Jadi kita bukan cuma kita manfaatkan Slengkers aja gitu, sebagai income kita, tapi kita juga memberikan ke mereka juga mereka bisa mendapatkan income dari Sleng. Gitu. Jadi saling memberikan. Dan kita juga punya Slenkerpreneur nanti rencananya gitu. Slenkerpreneur. Nanti ini ada rajanya entrepreneur di sebelah sini. Ya itu Slenkerpreneur sebenarnya awalnya idenya dari kita, karena kita sadar kita sebagai band kita cuma berekspresi dengan musik gitu. Dan ekspresi kita, hasil karya kita diapresiasi sama teman-teman Slengkers yang akhirnya kita seperti sekarang ini. Dan menjelang ulang tahun Sleng ke-40 tahun depan, makanya kita pengen memberikan sesuatu, memberdayakan mereka, salah satunya dengan Slengkop ini, dengan Slenkerpreneur, yang kita mau memprofiling teman-teman Slengkers yang udah berwirausaha untuk dinaikin lagi, scale up, mungkin dengan dukungan dari BUMN atau dengan pembiayaan. Itu yang mimpi kita sih gitu. Jadi kita pengen lihat Slengkers ini jadi orang-orang yang sukses ke depannya. Jadi Sleng itu punya legacy ya, Slengkers yang hebat-hebat gitu kemudian hari. Siap. Mas Abdi nih yang belum jawab dari tadi nih. Mas. Nah, Abdi ini yang blockchain koperasi di era Web3 ini ya. Abdi yang harus. Nanti bisa jadi ada ini nih, Slengkops 3.0. Wah. Tadi saya curi-curi denger aja di belakang, terus Mas Abdi bilang jangan dulu diangkat lah. Bodo amat, kita angkat aja sekarang ya. Dan new era kan? Iya, new era. Dan Sleng pelopornya. Gimana Mas Abdi? Sebelum saya jawab itu gitu. Saya
dan teman-teman itu punya cita-cita. Salah satunya pengen lihat mimpi gitu bahwa ngelihatnya gini, koperasi ini ya kalau kita sebut koperasi ekonomi koperasi gitu ya. Bahasa kerennya kooperatif ekonomi. Yes. Di seluruh dunia tuh udah bahkan umurnya cukup panjang dan size-nya itu udah billion dollars bisnis gitu ya, bisnis model. Dan di Indonesia kalau dibilang koperasi kayaknya cemen gitu ya. Iya, betul. Yeah. Old school. Old school apa gitu. Padahal bisnis salah satu orang tua saya dulu tuh ngomongnya koperasi itu. Kalau dibandingin misalnya dengan startup ya. Iya. Startup itu kita lihat aja banyak startup yang naik dan berjatuhan gitu kan. Dan di seluruh dunia yang kuat bertahan adalah justru yang model koperasi gitu. Di Indonesia pun gitu ya, dilihat aja waktu yang bertahan pada saat kita krisis kan, yang bertahan adalah UKM ya, UMKM. Nah itu yang jadi selain yang tadi teman-teman cerita bahwa pada saat Slang itu kan punya mimpi yang sama dengan penggemarnya ya. Apa keresahan kita menjadi keresahan kita juga, keresahan mereka menjadi keresahan kita juga gitu. Yeah. Dan itu yang kita lihat setiap jalan ke seluruh Indonesia gitu, melihat mereka fans, mereka datang, kadang nggak bisa bayar tiket harus ini. Kenapa? Karena nggak punya kerjaan. Masalah utama kita kan di situ nggak punya kerjaan. Dan kita tahu sendiri bonus demografi kita akan gede dan lapangan pekerjaan akan sangat dibutuhkan gitu. Yeah. Dan keresahan itu yang kita tangkap, makanya muncul ide koperasi tadi. Dan dari semua model yang kita lihat, kayaknya model koperasi ini yang paling keren. Nyambung dengan yang tadi pertanyaannya. Nah, ini Pak Teten kebetulan ada Pak Menteri sini. Harus kita gaungkan gede-gede nih bahwa makanya kita tanya. Bukan hanya, jadi kalau bisa Pak Presiden jangan cuma ngomong digital ekonomi aja, tapi digital kooperatif ekonomi. Wow. Karena itu tulang punggung kita gitu. Pak Presiden ini loh. Abdi Negara itu salah satu penasihat presiden juga, jangan lupa. Apa tadi ekonomi? Digital kooperatif ekonomi. Istilah baru itu, Kak Menteri. Istilah kita canangkan di potlot. harus pemimpin yang memang peduli sama digital yang bisa memahami itu. Kira-kira kalau ini dua bapak ini sangat peduli. Oh, coba dong. Iya, gimana ya? NFT itu kan bisa masuk di. Iya. Mungkin Mas Abdi bisa ceritain, Mas Abdi, proses untuk jadi barang ini kan nggak gampang ya. Pasti butuh ngobrol berkali-kali, brainstorming berkali-kali. Mungkin beliau-beliau ini yang jadi counterpart teman-teman Slang untuk berdiskusi begitu ya. Iya. Benar. Kalau saya sih waktu Bibim mengemukakan ide itu, saya nggak sulit memahami ya, karena saya udah paham apa yang dimau Bibim ya, bagaimana memberdayakan secara ekonomi para selengker ini fansnya. Ya, jadi ya saya langsung gampang ngolahnya. Jadi saya kira komitmennya itu. Ya, gitu. ya.